sukacita penuh dari Tuhan Yesus buat kita semua ya. Amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari yang sudah Tuhan berikan hari ini Tuhan, buat setiap berkat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam setiap keadaan kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kembali kami bersama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau menyembah Tuhan, kami juga mau menerima berkat firman Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Tuhan Yesus, beri kami hati yang menyembah, beri kami hati yang baik dan taat pada setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bawa setiap pergumulan hidup Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam kuat kuasa-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menyelesaikan semuanya, Tuhan memberi pertolongan, Tuhan memberikan mujizat bagi setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada hari ini ke dalam pimpinan dan kemampuan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari saudara kita puji Tuhan dengan penuh sukacita dan bertepuk tangan. Sepanjang hidup darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih jauh
kita puji Dia kembali. Hadirat
berbuat sangat baik dalam kami anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih untuk setiap rahmat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang Tuhan sediakan dalam hidup kami semuanya, sehingga hari-hari kami terbentuk oleh karena kasih-Mu, Tuhan. Hari-hari kami terbentuk oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami memperingati Engkau, merayakan Engkau, merayakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, mari Kau berfirman pada sore hari ini pada kami, dan setiap firman-Mu itu Tuhan memberikan kami kehidupan, memberikan kami kebebasan, memberikan kami kemerdekaan, memberikan kami hikmat pewahyuan, memberikan kami pengetahuan akan Engkau Tuhan. Biarlah kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, mengenal hati-Mu, mengenal kehidupan-Mu, mengenal pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Baik Roh Kudus, Engkau yang pimpin kami, yang membimbing kami, yang mengajar kami, yang memberikan kami hikmat, yang memberikan kami pewahyuan pengajaran, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Kau sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, yang bekerja saat ini di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap menerima firman Tuhan. Kita berkata, Amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar hari ini? Baik. Siapa yang hidupnya dikasih oleh Tuhan? Amin. Katakan sebelah kiri kananmu, engkau juga dikasihi Tuhan. Katakan, engkau juga disayang oleh Tuhan. Hidupku senantiasa disayang oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini saya ingin sharing tentang kembali lagi tentang apa itu sebenarnya di dalam kekristenan, ya. Bagaimana kita hidup mulai masuk di dalam kekristenan, ya. Untuk mengingatkan kita kembali, kebetulan juga hari ini kita mau ada perjamuan kudus. Jadi apa yang setiap kali kita peringati di dalam perjamuan kudus, nah ini hari ini, ya. Saya ingin share pada Bapak Ibu Saudara untuk lebih jelas lagi eksistensi kita di dalam kekristenan. Siap? Siap. Oke. Kita buka di ayatnya Matius 26 ayat 2. Matius 26 ayat 2. Dikatakan di sini, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, ya. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan, diserahkan untuk disalibkan. Tanpa salib tidak ada kekristenan. Amin. Ya, makanya orang-orang Kristen biasanya di dalam rumahnya dikasih tanda salib, ya. Tapi itu hanya sekedar tanda. Kan? Yang penting pengertiannya itu apa, ya. Mau kita bikin salib kecil, besar, atau besar sekali, ya, kita kalungkan. Kalau kita nggak ngerti pengertian tentang Kristen, nggak perlu, ya, percuma, ya. Nah, salib ini adalah pemandangan yang umum terjadi pada zaman itu, perjanjian lama, ya. Berbeda dengan orang Romawi, ya. Orang Romawi juga menghadapi hukuman salib, tapi bedanya dengan orang Yahudi apa? Di orang Yahudi, orang yang disalibkan kondisinya sudah mati, ya, sudah mati. Ya, kalau masih hidup, di orang Romawi disalibkan dalam kondisi hidup, dihukum mati, dihukum salib. Ya, ya. Jadi di agama Yahudi, di orang Yahudi, orang yang disalibkan, ya, itu selalu orang itu sudah mati, nggak pernah yang hidup, ya. Jadi mayatnya digantung di pohon, ya, dalam bentuk penghinaan, ya, dipermalukan dalam kondisi dia sudah mati, ya. Seperti dikatakan dalam Esra 6 ayat 11. Selanjutnya telah Tuhan perintah olehku supaya setiap orang yang mengambil keputusan ini
akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan permulaan oleh karet. Jadi dipermualkan. Ya. Nah, salib ini, praktek salib ini pertama kali disebutkan dalam kitab suci seperti yang dilakukan oleh orang Mesir. Nah, kita lihat Kejadian 40 ayat 19. Firaun, jadi ketika Yusuf ini ya, pada zaman Yusuf mengalihkan mimpi tukang roti dan tukang minum. Ya. Di sini dikatakan dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Ya, ini peristiwa salib dari mimpi jadi kenyataan. Ya, ini peristiwa salib pertama kali. Ya. Nah, jadi siapapun yang digantung di pohon atau di tiang, ya, itu dikutuk oleh Tuhan menurut hukum Musa. Jadi ada di Perjanjian Lama, seseorang yang digantung di pohon itu artinya dia oleh hukum Musa dia sedang di dalam kutukan Tuhan, dia mengalami kutukan Tuhan. Ya, seperti dikatakan di dalam Ulangan 21, 22, 23. Ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ini aturannya hukum Musa. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ya. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya, karena dikutuk. Ya. Jadi kita ngerti. Ya. Galatia 3:13. Ya. Dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada terus terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kayu salib ini menggambarkan orang yang dikutuk oleh Allah. Ya. Jelas ya di sini ya. Penyalipan dan kebangkitan, ya, dengan implikasi rohaninya menjadi landasan dan inti dari semua yang telah disediakan Allah bagi kita. Jadi salib ini intinya di sini kehidupan Kristenan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Ya, kita lihat, kita simak ya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting ini ya, sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi Kristus ini mati karena dosa-dosa kita, dosa manusia, ya, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Itu pengakuan kita. Ya. Ia dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Amin. Ini aplikasinya dalam kehidupan Kristen ini yang terjadi seperti ini aplikasinya. Kenyataannya ini seperti ini. Ketika Yesus disalibkan, dia mati untuk menebus dosa manusia. Amin. Menebus dosa saya, menebus dosa Bapak Ibu Saudara, menebus dosa banyak orang di dunia ini, semua orang. Ya. Jadi di sini akan saya terangkan ada beberapa hal, ya, di sini saya dalam 5 hal manfaat dari salib itu, dari salib hingga kematiannya hingga kebangkitannya. Apa yang terjadi dalam hidup orang yang percaya? Amin. Jadi supaya kita tidak goyah lagi, ya. Yang pertama, adanya pembenaran, ya. Jadi ada pembenaran, tindakan menyatakan seseorang benar atau adil dengan dibebaskan dari dosa. Kalau kita dalam kondisi dosa, kita dalam kondisi salah, dalam kondisi terkutuk. Amin. Kemudian kita dibenarkan, artinya apa? Kita dibebaskan dari dosa itu. Ya. Kalau kita dibenarkan, kita mengalami kebenaran bukan karena tindakan kita. Kita dibebaskan itu berarti tadinya kita terikat, kemudian kita dibebaskan.
bukan kita berusaha untuk bebas sendiri. Itu yang pertama. Kita baca di Roma 4 ayat 25 supaya mantap ya, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Karena pelanggaran siapa? Pelanggaran kita, pelanggaran manusia ya. Dia diserahkan dan dibangkitkan karena pembenaran kita ya. Dia diserahkan karena pelanggaran, tapi dia dibangkitkan karena dia sudah membenarkan kita ya. Dia sudah kalahkan maut, dia sudah kalahkan hukuman itu, kutukan itu ya. Sehingga dia bangkit oleh karena kita dibenarkan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa ya. Bukan ketika kita benar, bukan karena kita punya prestasi yang baik ya. Tapi Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa ya. Jadi kalau kita jadi orang Kristen bukan karena kita ini baik, bukan karena prestasi kita, oh aku ini sudah satu jadi contoh, jadi teladan banyak orang, sehingga aku jadi orang Kristen, sehingga aku jadi pendeta, sehingga aku jadi gembala, sehingga aku jadi pemimpin, bukan karena itu ya. Aku sudah punya segalanya ini, aku sudah punya kekayaan, aku sudah punya kedudukan, aku sudah punya pengikut, aku sudah punya banyak kekayaan, kemakmuran. Sekarang aku mau jadi seorang pendeta, aku sekarang mau jadi seorang Kristen supaya aku lebih dipandang lagi, karena aku kalau orang Kristen dikatakan orang yang benar, bukan seperti itu ya. Bukan karena prestasi kita, tetapi Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, masih terbelenggu ya, masih di dalam kutukan ya. Kemudian lebih-lebih karena kita sekarang dibenarkan oleh darahnya, jadi darah Kristus membuat kita benar ya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Tadinya kita dosa di dalam kutuk, dan kita nanti akan mendapat murka Allah. Ketika kita dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kutuk, ya, kita masih kena murka Allah lagi nggak? Masih kena murka Allah lagi nggak? Tidak. Ayat ini berkata, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Pasti ya. Percaya nggak? Percaya nggak? Ya. Amin. Amin. Ya. Itu pembenaran. Pembenaran ini membuat kita ini terbebas dari dosa, dari kutuk, dari maut, dari murka Allah. Ya, ini baru yang pertama. Ya. Kabar baik ya? Baik. Kabar baik ya? Kabar baik. Ya. Nah, yang kedua, salib itu pengudusan. Jadi kita dijaga kudus atau dipisahkan melalui karya penebusan Kristus. Dipisahkan dari mana? Ya, kita lihat Galatia 1 ayat 4. Ya. Supaya jelas ya, dan ini semua bukan saya berkata-kata, bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan ya. Galatia 1 ayat 4, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, karena apa? Dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Jadi dia menyerahkan dirinya untuk disalib karena dosa-dosa kita ya. Kemudian kita mendapat manfaat apa? Kita terlepas dari dunia yang jahat yang sekarang ini. Amin. Ya, menurut kehendak Allah dan Bapa kita, bukan menurut kehendak kita. Jadi ini semua kehendak Allah, kehendak Bapa kita di surga, supaya kita ini terpisah dari dunia ini, dari dunia yang dosa, dari dunia yang jahat. Kita dipisahkan sehingga dunia jahat ini akan mendapatkan murka Allah, hukuman Allah.
kita tidak dapatkan muka Allah lagi. Amin. Kita dikuduskan, kita dipisahkan. Ya. Sehingga itu akan mempengaruhi perbuatan-perbuatan kita tentunya. Ya. Kalau kita sudah dipisahkan dari dunia, artinya apa? Segala perbuatan yang orang dunia lakukan kita tidak lakukan lagi. Ya. Karena itu untuk menunjukkan bahwa kita sudah terlepas dari dunia ini. Bukan kita ini berusaha untuk kudus, berusaha untuk berbuat baik supaya kita dipisahkan dari dunia, bukan. Kita tidak akan mampu. Tapi kita dipisahkan dulu, sehingga nature kita, alamiah kita berubah menjadi kudus. Nah, Ibrani 10:14. Ibrani 10:14 ya. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Cukup berapa korban? Satu korban. Kenapa dulu perjanjian lama ada setiap kali ada korban, ya, korban lembu, korban sapi, korban kambing, ya. Karena apa? Karena itu tidak cukup, ya, untuk menebus dosa manusia. Masa kita manusia ditebus dengan kambing? Masa kita manusia ditebus oleh darah sapi? Ya. Seandainya ada satu orang manusia yang waktu itu menebus, itu juga tidak cukup. Satu orang manusia hanya cukup menebus satu orang saja. Ya. Tetapi Tuhan itu nilainya lebih dari semua ciptaannya ini. Jadi cukup satu Dia aja itu untuk semuanya. Amin. Cukup untuk semuanya. Ya. Dia telah menyempurnakan. Jadi kita ini di korban ini membuat kita ini tadi benar, membuat kita ini kudus, disempurnakan untuk apa? Untuk selama-lamanya. Untuk selamanya, nggak perlu ada korban lagi itu. Nggak perlu orang merasa aku berkorban, aku bayar harga. Nggak perlu ada lagi seperti itu. Ya. Dia mau bayar seperti apa? Kristus sudah bayar semuanya. Ya, itu nanti lebih jelas lagi. Untuk selama-lamanya mereka yang Dia kuduskan, untuk selama-lamanya. Nggak ada syarat dan ketentuan, nggak bilang kecuali dia berbuat dosa lagi, kecuali dia melanggar lagi, nggak ada. Ya, dia tetap nature-nya kudus benar. Ya, selama-lamanya. Ya, tidak dapat murka lagi, tidak dapat hukuman lagi. Amin. Ya. Nah, ini kedua tadi, yang pertama pembenaran, kedua pengudusan. Kabar baik nggak pengudusan tadi? Kabar baik nggak? Ya, masih kabar baik ya. Jangan cari kabar buruk. Yang ketiga adanya rekonsiliasi. Ya, perbaikan hubungan kita dengan Allah itu diperbaiki, dikembalikan lagi. Ya. Untuk mengubah atau menukar permusuhan, ya, artinya kita dalam dosa itu kita bermusuhan dengan Allah. Kita nggak bisa bersatu dengan musuh kita. Siapa yang bisa akrab, bisa serumah dengan musuhnya? Ya, damai-damai saja, ada nggak? Ya, mesti berantem terus, musuh. Ya. Apalagi musuh dalam selimut. Nah, musuh ya, mengubah atau menukar permusuhan dengan apa? Persahabatan. Kita tadinya bermusuhan dengan Allah menjadi kita sahabatnya Allah. Bukan teman dulu dong, enggak. Allah nggak, nanti dulu, tak lihat dulu perbuatanmu, ya seperti itu. Tuhan begitu tebus kita, Dia langsung kata, kamu sahabatku. Dia mau bersahabat dengan kita, Dia mau intim dengan kita. Dia mau hidup bersama dengan kita, bukan sebagai musuh, bukan sebagai hakim yang jahat, ya, tetapi sebagai sahabat. Amin. Ya, melalui penghapusan dosa-dosa kita oleh Yesus, sehingga secara efektif mengatasi akar penyebab permusuhan.
Ya, kita baca Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu, ya Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, ya dulu kita jauh dari Allah, musuh kan, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya. Kenapa perbuatan kita jahat walaupun kita berbuat baik pada waktu itu? Karena kita, nature kita orang jahat, identitas diri kita orang berdosa, sehingga apapun yang kita lakukan di mata Tuhan, ya itu salah. Sama kalau kita punya musuh, ya apapun kebaikan yang dia lakukan di mata kita salah. Rasanya kepengen apa? Sama musuh rasanya pengen apa? Berantem terus. Ya, walaupun kita benar, di mata kita selalu salah. Ya. Nah, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ya. Tadinya bermusuhan dengan tubuh jasmani Kristus di dalam kematian Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi tidak bercela yang dikatakan di firman Tuhan, hendaklah engkau tubuh jiwamu semua tidak bercacat dan bercela. Ketika Yesus datang, bukan kita berusaha berbuat baik, bukan dengan perbuatan-perbuatan baik, tetapi kita menerima pengorbanan Kristus ini, menerima kematian jasmani Kristus ini. Ini dikatakan firman, menempatkan kamu kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapan Tuhan. Kabar baiknya, ini luar biasa loh ya. Pengorbanan Kristus ini sungguh luar biasa, ya, mengubah hidup kita 180 derajat, ya, diperdamaikan dalam tubuh jasmani. Sebentar nanti kita akan perjamuan kudus, kita peringati itu semua. Ya. Yang keempat, yang pertama pembenaran, kedua pengudusan, yang ketiga rekonsiliasi, ya. Yang keempat apa? Penebusan. Ya, penebusan ini untuk membayar harga dalam pembelian sesuatu. Jadi kita ditebus dengan harga Kristus. Ya, dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kamu sekarang oleh pengorbanan Kristus, kamu telah dibeli dengan harga yang sudah lunas atau sudah pasti utang. Sudah lunas. Kalau sampai ada orang berkata, aku bayar harga nih, ya bohong nggak? Bohong. Misalkan nih, ya, misalkan saya, ya, saya dapat hadiah kambing misalkan. Ya. Nah, setelah aku dapat hadiah kambing, ini kamu kasih hadiah kambing, terserah aku mau pakai. Nah, kemudian bawa kambing pulang, ketemu sama Indri, kamu beli kambing ini? Aku tadi udah beli, bayar mahal harganya. Jadi aku bohong apa benar apa bohong? Bohong. Oh, aku dapatnya gratis, tapi aku bilang aku bayar harga. Aku beli kambing itu. Supaya apa? Supaya orang itu menghargai pengorbanan itu, bukan menghargai pemberian orang tadi. Jadi di dalam Kristen hati-hati, ada kesombongan rohani yang kalau kita tidak tahu firman Tuhan, seolah-olah kita sudah berkorban untuk teman kita, seolah-olah kita sudah bayar harga untuk gereja kita, seolah-olah kita sudah bayar harga untuk kudusan kita, seolah-olah kita sudah bayar harga untuk kelayakan kita, pengakuan diri kita. Ya, padahal harganya sudah lunas dibayar. Amin. Sudah lunas dibayar, diberikan kepada kita. Berarti itu berupa apa? Berupa kado, gift. Ya.
bagian kita menerima. Nah, kenapa harus lunas dibayar? Ya, supaya kita ini dapat memuliakan Allah yang di dalam tubuh kita ini. Karena kita sudah dibeli. Hidupku bukan milikku lagi. Hidup kita ini sudah dibeli oleh Allah. Sehingga kita nggak bisa seenaknya sendiri. Oh, aku mau seperti ini, aku mau gini aja, aku mau seperti ini aja. Ya, suka nggak suka itu apa? Bukan suka Tuhan nyanyi kemarin. Ya, suka Tuhan. Tapi suka Tuhan. Ya. Jangan sampai kita lupa bahwa kita ini sudah dibeli dengan lunas harganya. Tuhan yang utang, ya, untuk memberi kita, sehingga kita sepenuhnya milik Tuhan. Amin. Nah, itu yang keempat. Atau untuk membebaskan dan melepaskan dari dosa dan dampaknya. Jadi kita dilepaskan dari dosa, otomatis kita dilepaskan dari dampak dosa itu tadi. Ya, Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, ya, dengan gratis, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kenapa cuma-cuma? Karena kita tidak ada yang mampu bayar, sehingga kita diberikan cuma-cuma. Amin. Ya. Kemudian Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus dan oleh darahnya kita boleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, bukan menurut perbuatan kita, bukan menurut kekayaan kita, bukan menurut perbuatan baik kita, tetapi menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi menurut kekayaan kasih karunia Dia sanggup bayar nggak? Sanggup bayar nggak? Ya. Masih ragu? Masih ragu bahwa Kristus sanggup bayar kita? Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya terbatas apa enggak? Enggak. Enggak terbatas. Ya. Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, enggak terbatas kasihnya. Artinya kamu dosamu sebesar apapun, Dia sanggup ampun. Amin. Ya. Kita ditebus itu. Kabar baik apa kabar buruk? Baik. Baik. Ada tempat ya tadi ya. Yang pertama apa? Pembenaran. Yang kedua penebusan. Yang ketiga rekonsiliasi. Yang keempat penebusan. Yang kelima, ya, pendamaian. Ya. Jadi pendamaian ini mencakup konsep tutup perdamaian dalam perjanjian lama juga. Sudah termasuk di situ, bahkan lebih. Yang memiliki gagasan tentang pembayaran dosa, pengorbanan, ya, tempat pembayaran di situ. Ya, ada pendamaian. Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, bukan karena perbuatan manusia. Ya. Menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Pendamaian dari dosa-dosa yang selama ini Dia sabar menunggu sampai saatnya Tuhan Yesus untuk menebus. Ya, cukup dan bahkan berlebihan. Amin. 1 Yohanes 2:2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Sebagian apa semuanya? Semua. Sebagian dosa atau semuanya? Semuanya. Semuanya. Jadi jangan sampai nanti ada pendoa, kami masih punya dosa ini loh, kamu masih punya kutuk ini loh, itu bohong. Ya, tegas saya di sini. Jangan mau tertipu lagi. Ketika kita ditebus, ya, seperti kemarin sore, ya, di Farida mengalami penebusan, mengalami lahir baru. 5 hal ini terjadi dalam hidupnya. Ya, tidak ada dosa lagi di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Ya.
dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia gitu. Bukan berarti semua otomatis diampuni, enggak, ya. Tapi ini disediakan disediakan penebusan untuk semua orang. Dalam siapa yang percaya, menerima dengan hati, percaya, mengaku dengan mulutnya, dia memperoleh penebusan ini. Amin. Ya. Kalau yang namanya hyper grace, ya, dia berpendapat otomatis semua orang selamat, selesai. Mau orang ateis, mau orang nggak percaya, mau orang Kristen atau apapun juga, ya, otomatis selamat. Itu hyper grace. Tetapi kita ini grace, kasih karunia Allah yang disediakan untuk semua orang, tinggal orang itu mau terima enggak. Kalau dia terima, dia dapatkan dengan manfaat ini, ya. Dia mendapatkan penebusan dosa, ya, sekali untuk selama-lamanya. Makanya Allah itu setia dan adil. Ketika kita berbuat dosa, kita mengaku bersalah, dia setia dan adil, ya. Dia sediakan tahta keadilannya, tahta kasih karunia-Nya, dan kita diampuni sama juga, ya. Mudah, ya. Kalau dulu orang mau bikin apapun nggak akan ada belum ada pengampunan, ya, masih musuh. Jadi 5 hal ini yang kita peroleh, ya. Yang pertama apa tadi? Kebenaran, ya, ingat-ingat ya, kita dibenarkan. Yang kedua, kita dikuduskan, dipisahkan dari dunia yang jahat ini, ya. Masih bisa ya kita mengalami kejadian-kejadian yang jahat di dunia ini, masih bisa, ya. Tetapi kita sudah punya kuasa, sudah punya otoritas, kita bisa menolak itu semua dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, rekonsiliasi, ada perbaikan hubungan kita dari musuh menjadi sahabat, ya, dengan Allah. Kemudian yang keempat, kita memperoleh penebusan. Yang kelima, kita memperoleh pendamaian. Ada 5 kabar baik. Siapa yang terima? Siapa yang sudah terima? Yes, amin. Ya. Jadi mulai pahami kasih Kristus, ya. Walaupun kita susah untuk memahami kasih Kristus, tapi Kristus sediakan hidupnya di dalam hidup kita supaya kita paham tentang kasih-Nya. Ya, kita baca di Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Ini harapan Paulus dan harapan Kristus untuk hidup kita. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Ya, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Efesus 3 18 sampai 19. Sudah ketemu? Amin. Ya. Dikatakan, aku berdoa, yang 3, 2, 1. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Ya, kita dan dapat mengenal. Artinya apa mengenal ini? Dapat intim, ya, dengan kasih itu, ya. Sehingga kita itu karena apa? Kenapa kita intim? Karena kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah dan sebagian Allah. Seluruh kepenuhan Allah itu memenuhi hidup kita. Ya, amin. Ya, pikirkan itu, renungkan itu, pahami itu. Sehingga apa? Kalau kita paham ini, hidup kita hari demi hari akan memperoleh perubahan dan memperoleh ke arah Kristus. Amin. Haleluya. Yuk kita percaya terus. Saya akan ayatnya ambil percaya dibagikan di dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20.
Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat perbuatan Yesus di kayu salib, sekaligus mengingatkan identitas diri kita tadi, 5 hal tadi, ya, di dalam Tuhan. Dia telah mati bagi kita semua, dan Yesus sudah dibangkitkan sebagai pembenaran, sebagai pengudusan, sebagai rekonsiliasi, ya, sebagai pendamaian dalam hidup kita, ya. Berdiri teguh atas apa yang sudah Tuhan lakukan, sehingga hidup kita bukan lagi untuk merebut kemenangan, tetapi kita senantiasa memuji Tuhan di atas dasar kemenangan. Amin. Mari kita pujikan. Keamanan tiba bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau bangkit dari maut dengan menang. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Dapat semuanya, amin. Ya, boleh difoto dulu kata-katanya, ya, supaya nanti menjadi rema, direnungkan, ya. Mari kita berdoa.
Betapa kami bersyukur Tuhan, Kau diserahkan karena pelanggaran kami, Kau dibangkitkan sebagai pembenaran kami, Engkau mendeklarasikan kami sudah dibebaskan dari kesalahan dan kami diterima di hadapan-Mu sebagai orang yang benar, yaitu dibenarkan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kami mau memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjanjikan pada kami, setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan ini, kami menerima hidup yang sama seperti hidup di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tak ada kekurangan. Kami semua terima tubuh dan darah-Mu, kami disembuhkan dan kami disempurnakan. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di dalam hidupku. Amin. Dengan bilur-bilur-Mu, segala penyakit kami hari ini telah disembuhkan. Amin. Aku terima hidup yang lebih sehat, lebih kuat, seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah. Cari selanjutnya. Oke, kita mulai. Dalam nama Tuhan Yesus, ya kita teruskan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai darah perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kita, kesalahan serta pelanggaran kita. Darah tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kita di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena aku sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, dilayakkan menerima berkat warisan orang benar dan orang kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa, ucap syukur kita, ya. Bapak kami ucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami sebagai pembenaran kami, sebagai pengudusan hidup kami, sebagai hubungan kami mengembalikan dengan Tuhan, rekonsiliasi dari musuh menjadi Engkau sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai penebusan, kami memulai pendamaian dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu, dan dengan tubuh dan darah-Mu artinya kami memiliki Engkau dalam tubuh kami. Kami memiliki Engkau di dalam darah kami. Kami memiliki Engkau di dalam roh kami, Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan, menjadi segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau sudah mengerjakan pekerjaan yang sempurna, pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk tiap jemaat kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, kehidupan mereka Tuhan. Kau sudah menyempurnakan hari demi hari pekerjaan yang tidak pernah berhenti untuk membuat keluarga-keluarga di sisi itu Tuhan, melalui segala kebaikan yang daripada Amin. Engkau senantiasa memberikan aliran-aliran air surga, sungai kehidupan dalam setiap keluarga mereka Tuhan, sehingga mereka merasakan kesegaran dalam keluarga mereka, merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita dalam mereka. Mereka disempurnakan, mereka hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan hidup mereka makin hari semakin menyerupai kehidupan itu. Apapun yang mereka kerjakan adalah apa yang Kau kerjakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami tidak bisa mengukur kasih-Mu, tapi kami tahu Tuhan, Kau mau mengenalkan kasih-Mu dalam hidup kami.
sehingga kami boleh menerima semuanya. Kami boleh intim dengan Tuhan, kami boleh bersahabat dengan Tuhan. Dan ketika kami mengetahui betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak ada kekhawatiran apapun, kami tidak ada ketakutan apapun akan masa depan kami, akan pekerjaan kami, akan bisnis kami, akan kehidupan keuangan kami, akan kesehatan kami. Kami tidak ada kekhawatiran apapun. Kalau Engkau sudah bayar itu semua dari Mas. Terima kasih Bapak, kami punya kuasa, kami punya otoritas-Mu, kami mampu menolak segala sesuatu yang dari dunia ini yang bukan berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapak. Dan juga kami ada ahli waris-Mu, sehingga kami boleh menerima, boleh memanifestasikan segala berkat-berkat rohani yang Kau sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk ibadah perayaan kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah. Dan akhirnya Tuhan, kami berpisah satu sama lain Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu menyertai kami senantiasa. Mari atas hari ini kami juga memperingati hari ulang tahun anakmu Andana. Terima kasih Engkau sudah ciptakan dia dalam kehidupannya di dunia ini Tuhan. Engkau punya rancangan yang besar dalam kehidupannya. Engkau akan panggil dia sesuai dengan panggilan Tuhan. Engkau akan pakai dia karena Engkau sudah ciptakan suatu bencana kemuliaan Tuhan di dunia ini. Melalui hidupnya Tuhan banyak orang diberkati. Melalui hidupnya Tuhan Engkau menyatakan Tuhan. Melalui hidupnya kasih-Mu Tuhan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur yaitu menjadi anak yang baik, yang pandai, anak yang menghormati orang tua, jadi anak yang rajin, anak yang tekun, anak yang penuh dengan ide-ide kreatif Tuhan, anak yang luar biasa Tuhan. Dan semakin hari hidupnya semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih dia akan menjadi berkat, akan menceritakan banyak orang Tuhan, akan membuat orang Tuhan datang kepada Engkau, berbalik pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati juga dengan orang tuanya, mamanya, papanya, dan Kau berkati Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, bisnis apapun yang mereka lakukan, itu Kau berkati Tuhan. Dan mereka hidup dan damai sejahtera dan sukacita. Juga beriana Tuhan, Kau berkati anaknya Tuhan. Tumbuh menjadi anak yang luar biasa, sehat, tidak pernah sakit, tetapi menjadi anak yang kuat, senantiasa dan menjadi anak yang cantik Tuhan. Dan menjadi anak yang Kau pakai yang luar biasa dalam kehidupan, memanjakan-Mu, memanjakan orang tuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus,
kita sepakat berkata Amin. haleluya. Tuhan Yesus memberkati.